Ya, selamat pagi semua. Topik hari ini adalah bereaksi pembatas. Saya singkat PP ya. Langsung saja kita masuk ke definisi apa yang dimaksud dengan bereaksi pembatas. Bereaksi pembatas definisinya adalah reaktan yang habis bereaksi ya pada reaksi kimia. Jadi definisinya adalah bereaksi pembatas adalah reaktan yang habis pada reaksi kimia saat reaksi sudah selesai. Jadi di reaksi kimia ada saat dimana reaktan itu habis bereaksi. Nah, pada saat reaktan habis bereaksi, itulah yang menandakan reaksi kimia sudah selesai. Dan reaktan yang habis bereaksi itulah yang kita katakan sebagai bereaksi pembatas atau PP. Itulah definisinya. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menemukan reaksi pembatas di dalam suatu reaksi kimia. Ya, cara menemukan reaksi pembatas saya buat langkah-langkahnya. Jadi silakan dipahami langkah-langkahnya. Nanti kita akan terapkan ke soal bagaimana cara menemukannya. Jadi silakan diingat langkah-langkahnya ini. Kalau perlu kamu catat dulu. Jadi nanti untuk video kelanjutannya untuk contoh soal bisa kamu ikuti dengan baik. Oke, langkah yang pertama untuk menemukan reaksi pembatas yaitu pertama sekali kita harus menuliskan ya, tulis reaksi kimia yang setara ya. Setara. Jadi kita harus menyetarakan reaksi dengan memperhatikan jumlah atom di kiri sama dengan jumlah atom di kanan. Kamu sudah belajar sebelumnya bagaimana menuliskan reaksi yang setara. Oke, yang kedua, kita harus menemukan mol setiap reaktan ya. Cari mol setiap reaktan. Setiap berarti semua reaktan yang ada di reaksi harus kita ubah ke mol Z semuanya ya. Jadi kita harus ubah ke mol. Pakai apa? Tergantung mol yang diketahui. Misalnya kalau yang diketahui adalah masanya, maka kita pakai rumus mol yang berhubungan dengan massa, yaitu massa bagi mR. Kalau misalnya yang diketahui adalah molaritas dan volume, maka rumus mol yang kita pakai adalah molaritas dikali volume. Jadi di sini mencari mol yang dimaksud adalah kita akan mengubah ke mol apa-apa saja identitas atau data yang diketahui terhadap reaktan. Jadi kita harus menguasai rumus mol semuanya, gitu ya. Oke, yang ketiga, perhatikan di sini di poin nomor 2 ada molnya kan. Ada mol setiap reaktan. Maka yang ketiga langkahnya adalah mol di poin kedua ya, mol di poin 2 atau mol di poin kedua atau di reaktan yang udah kita dapat itu kita bagikan dengan koefisien masing-masing. Bagikan dengan koefisien masing-masing ya. Koefisien apa Pak? Ini koefisien yang ada di reaksi. Tentunya kamu tahu dong koefisien reaksinya kalau kamu sudah menemukan poin 1 yaitu reaksi yang setara. Oke, jadi itu nomor 3. Kita mol di poin 2 dibagikan dengan koefisien masing-masing reaktan ya. Karena yang kita perlukan cuma reaktan doang. Oke, yang keempat, langkah keempat. Nah, di poin nomor 3 nanti kamu bisa bandingkan angka terkecil ya. Poin nomor 3 ini berarti kan misalnya reaktannya ada 2. Setelah mol dari reaktan kita bagi dengan koefisien masing-masing, kita dapat angka dong ya. Jadi poin nomor 3 angka terkecil ya. Angka terkecil itulah bereaksi pembatasnya. Oke, dapat ya. Jadi di poin nomor 3 kita dapatkan angka, dan angka yang paling kecil itulah bereaksi pembatasnya. Seperti itu. Oke, langkah kelima. Jadi sampai langkah keempat di sini udah selesai sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita untuk menemukan reaksi pembatas sampai langkah keempat udah selesai. Cuman nanti ada kalanya langkah kelima ini penting pada saat dimana yaitu pada saat kita ketemu bahwa
Di poin nomor 4 angkanya tidak ada yang lebih kecil. Misalnya gini, misalnya ada dua reaktan, angkanya di poin 3, artinya mol bagi koefisiennya sama Pak. Misalnya sama-sama 1, sama-sama 2 gitu kan. Saya sudah bagi, ternyata sama. Apa yang harus saya lakukan? Maka poin 5 ini hanya sebagai tambahan saja. Di mana kalau kamu menemukan angka di poin 3 sama, jika angka, ini kan hanya tambahan informasi nomor 5 ya. Jika angka di poin 3 itu apa tadi? Di poin 3 adalah mol yang kita cari tadi dibagi koefisiennya di reaktan. Angka di poin 3 misalnya sama, maka apa yang terjadi? Maka reaksi pembatasnya adalah keduanya, ya, kedua reaktan. Jadi reaksi pembatas itu bisa satu reaktan, bisa dua-duanya. Artinya kalau reaksi pembatas tadi definisinya adalah reaksi yang habis bereaksi. Berarti di dalam reaksi kimia, misalnya ada dua reaktan, ada kemungkinan bahwa yang habis bereaksi itu cuma satu reaktan. Ada juga kemungkinan kedua bahwa dua-duanya habis bereaksi. Berarti kalau dua-duanya habis bereaksi itu hanya terjadi jika di poin 3 ini angkanya sama, maka kedua-duanya bereaksi pembatas. Oke, jadi itu cara menemukan. Tolong diingat langkah-langkah ini biar kita masuk ke contoh soal di video ini setelah ini ya. Oke, diingat dulu sebentar. Yang pertama, saya ulangi lagi, tulis reaksi setara, jadi menyetarakan reaksi gitu ya. Yang kedua, cari mol setiap reaktan ya. Ubah ke mol apa saja yang diketahui di reaktan. Pakai konsep mol yang sudah kita pelajari. Rumus mol kan ada banyak itu. Oke, yang ketiga, mol di poin 2 kan di langkah kedua itu kan kita dapat molnya. Kita bagikan dengan koefisiennya masing-masing reaktan. Jadi kan di reaksinya kan ada koefisiennya. Jadi kita udah dapat dari molnya di poin 2, kita bagikan dengan reaktannya. Oke, langkah keempat. Poin 3 angka terkecil ya. Jadi kan kita udah bagi tadi di poin 3 yang kita bagi apa? Mol bagi koefisien. Jadi poin di step 3 angka terkecil itulah reaksi pembatas. Oke, dan langkah kelima tadi sudah saya jelaskan. Nah, kalau ini udah paham, maka kita akan membahas contoh soal. Ya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu reaksinya adalah CH4 ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Diketahui CH4-nya yang digunakan untuk bereaksi adalah 8 gram, O2-nya 16 gram. Yang ditanya adalah siapakah yang berperan sebagai reaksi pembatas di kedua reaktan ini? Ya, saya ulangi bahwa tadi reaksi pembatas adalah si reaktan, bukan si produk ya. Jadi si reaktan. Berarti reaksi pembatasnya ya kalau nggak CH4 ya O2 atau dua-duanya kan gitu. Oke, maka pertama kali yang kita lakukan di step pertama tadi ya, tadi kan udah ya saya minta diingat. Maka yang pertama adalah stepnya yang pertama tulis reaksi yang setara. Maka kita lihat dulu reaksinya ini apakah udah setara atau belum ya, kita cek dengan melihat jumlah atom di kiri sama dengan di kanan. Nah, jumlah atom C di kiri adalah 1, di sini 1. Oke. Jumlah atom H di kiri 4, di sana 2. Jadi ini kali 2 ya, supaya sama-sama 4. Oke, sekarang C dengan H sudah sama. Kita lihat sekarang jumlah atom O. Atom O di kiri 2, sedangkan di kanan 2 tambah 2, 4. Berarti ini juga harus 4, supaya 4 ini kali 2. Oke, udah setara. Jadi kita sudah selesai langkah pertama, yaitu menuliskan reaksi yang setara. Oke, langkah kedua. Langkah kedua tadi saya jelaskan adalah kita mencari mol setiap reaktan. Nah, kita cari molnya. Coba kita lihat di data yang diketahui adalah massa dan massa. Maka kita harus cari mol CH4 ya. Cara mencari mol CH4, maka kita pakai massa ya. Massa berarti mol sama dengan massa bagi MR ya. 8 gram, MR-nya CH4 itu C itu kan 12, H itu kan
1, tapi ada 4. Jadi 12 tambah 4, 16 ya. Jadi kita tahu bahwa di sini ini kan satuannya gram per mol. Jadi mol CH4 adalah 0,5 mol. Jadi dapat mol CH4 0,5 mol. Selanjutnya CO2. Kita mencari mol O2. Oke. Maka sama aja, ini 16 gram dibagi O2. O itu kan airnya 16. O2 berarti O-nya ada 2. Berarti di sini 32 ya. Satuannya juga sama gram per mol. Jadi ini menjadi sama ya. 0,5 mol. Oke. Kita sudah dapat mol masing-masing reaktan. Jadi kita sudah selesai langkah kedua nih ya. Diingat langkah kedua. Tadi langkahnya ada 4. Langkah kelima kan cuma tambahan. Oke. Langkah ketiga adalah bagi mol reaktan dengan koefisien masing-masing. Kita udah dapat mol reaktan segini nih ya. Kita udah dapat mol reaktan segini nih. Nah, kita lihat koefisiennya siapa? CH4 ya. Koefisien CH4 berapa di reaksi ini? 1 ya. Maka instruksi nomor 3 kan bagi mol dengan masing-masing koefisien. Jadi ini kita bagi mol dengan koefisiennya sendiri. Berarti 0,5 bagi 1 ya. Oke, 0,5 bagi 1 maka kita dapatkan angka di poin 3 sama dengan 0,5 ya. Jadi kita dapat angkanya ini adalah 0,5. Sekarang O2. O2 di sini koefisiennya 2 ya. Nah, jadi mol bagi koefisiennya O2. Maka kalau 0,5 bagi 2 berapa? Itu sama dengan 0,25. Oke, jadi gitu maksudnya. Jadi setelah udah dapat molnya, bagikan dengan koefisiennya di reaksinya sendiri. Nah, karena kita sudah dapat di poin 3, kita ke poin keempat. Poin keempat berbunyi, angka terkecil di poin 3 adalah bereaksi pembatas ya. Angka terkecil di poin ketiga berarti artinya angka terkecil saat molnya dibagi koefisiennya sendiri. Angka paling kecilnya itu bereaksi pembatas. Coba kita lihat. Ini 0,5 dibagi koefisiennya sendiri, 0,5 dong ya. Kalau 2, 0,5 dibagi koefisiennya sendiri, kebetulan 2, itu 0,25. Siapa di sini angka yang paling kecil? Ada nggak? Ada ya, yaitu O2. Nah, angka terkecil inilah yang kita katakan sebagai bereaksi pembatas. Oke, dapat ya. Jadi kita sudah dapatkan di reaksi ini bereaksi pembatasnya siapa? Yaitu si oksigen. Nah, bereaksi pembatas itu kan adalah reaktan yang habis bereaksi saat reaksi sudah selesai. Maka saya tambahkan di sini, kalian harus buat bagan untuk menghitung berapa mol yang habis dan bersisa. Caranya seperti ini, perhatikan, ini berlaku untuk semuanya ya. Buat bagan M ya. Jadi setelah ditulis reaksi, sisakan kosong, buat bagan M R S. MRS, terus di bawah atau di antara R dengan S tarik garis seperti ini ya. Oke, M itu apa Pak gitu ya. Nah, M itu adalah maksudnya mula-mula atau awalnya berapa. R itu artinya reaksi, artinya pada saat bereaksi berapa yang terpakai. S itu kalau di reaktan dia artinya sisanya berapa. Tapi kalau di produk S itu bacanya adalah terbentuknya berapa, karena produk itu bukan sisa, karena produk itu kan sebelum reaksi terjadi, artinya ini sebelum ini dibakar produk udah ada belum ya. Jadi ini mula-mula dibuat strip. Jadi mula-mula itu adalah berapa yang direaksikan. Nah, kita lihat untuk bagan MRS ya, untuk di sini yang digunakan adalah mol saja, mol ya, bukan gram, bukan volume, tapi yang dipakai adalah mol. Jadi kita lihat CH4 mula-mula berarti yang mula-mula artinya berapa yang dibuat untuk reaksi. Berarti kita lihat di sini 0,5 mol. Oke.
O2 berapa mol. Jadi di sini masuk mol ya. Ini 0,5 mol. Nah, tadi yang bereaksi pembatas siapa? Coba kita lihat lagi. Bereaksi pembatas tadi kita dapatkan adalah O2. Jadi O2 di sini akan habis dong ya. Akan habis, artinya tidak bersisa di sini. Boleh kamu tuliskan 0 atau strip, boleh. Jadi ini bisa 0 juga atau strip, nggak apa-apa. Jadi ini bisa dibuat strip ya, atau angka 0 bisa. Kenapa di sini tidak ada bersisa O2? Karena tadi dia bereaksi pembatas. Jadi supaya ini tidak ada bersisa, maka yang bereaksi dari awal harus berapa? Jadi logikanya gini, oksigen itu ada 0,5 mol. Yang bereaksi harus berapa supaya nggak ada bersisa dari 0,5? Artinya di sini fungsi kurang kan ya? Jadi ini kita tulis juga 0,5 mol. Jadi kita udah tahu bahwa bereaksi pembatasnya adalah siapa? Adalah si O2. Jadi ini bereaksi pembatasnya nih. Ini adalah bereaksi pembatas. Nah, kalau kita udah tahu bahwa ini bereaksi pembatas, ini berapa ya yang bereaksi? Ini berapa yang terbentuk? Kan gitu ya. Maka untuk mencari fungsi di reaksi ini, semuanya bisa dicari kalau kita udah ketemu bereaksi pembatasnya siapa. Caranya gimana Pak? Caranya dengan melihat koefisien. Ini kan koefisiennya perbandingan saja, 1 banding 2 banding 1 banding 2. Maka di sini berlaku, di R ini berlaku ya, perbandingan mol ya, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Jadi berlaku di bagian ini di poin R. R itu artinya bereaksi berapa. Saya ulangi, berlaku perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Maksudnya kalau molnya sama ya koefisiennya sama. Oke, coba kita lihat dulu. Oksigen itu molnya kan di sini kan sebagai bereaksi pembatas 0,5 ya, dengan koefisien 2. Berarti kalau koefisiennya sama dengan zat lain, maka molnya juga di dalam bagian R ini sama. Contoh ya, koefisien siapa yang sama dengan oksigen di reaksi ini? Ada nggak? Ada ya, O2. Maka O2 juga di sini kita tuliskan 0,5 mol. Karena sama koefisiennya. Nah, untuk mencari yang lain, tinggal pakai logika sederhana saja. Contoh, ini kan kalau 2 itu sebanyak 0,5 mol. Kalau 1 bagian, maka kita lihat perbandingan 1 banding 2. Berarti ini kalau ini 1, ini 2. Jadi kalau ada 2 itu 0,5 mol. Kalau 1, kalau kita lihat 1 banding 2, maka ini setengahnya dari 2 kan. Maka ini juga setengahnya dari ini. Ya karena ini 2 koefisien 0,5 mol, maka kalau 1 koefisien, karena ini perbandingan setengah, ini juga setengahnya dong. Jadi ini 0,25 mol kita tulis. Jadi ternyata yang bereaksi CH4 0,25. Ada yang sisa nggak? Ada dong. Kan 0,5 dikurang 0,25 itu 0,25 mol. Jadi kita katakan bahwa CH4 ada yang bersisa Pak, gitu ya, sebanyak 0,25 mol. Tapi kalau yang ini kita katakan ini bukan sisa, tapi ini terbentuk. Nah, angka ini langsung turun ke bawah saja. Jadi produk itu terbentuk bukan sisa, jadi 0,5 mol. Nah, kita cari CO2. 2 bagian O2 itu 0,5 mol. Kalau 1 bagian, ini kan sama-sama 1 nih. Ya sama saja konsepnya, berarti ini 0,25 mol juga. Jadi ke bagian ini yang dimasukkan harus mol ya, nggak boleh gram, nggak boleh volume, nggak boleh. Karena kita menggunakan bereaksi pembatas untuk konsep mol dulu. Kalau untuk volume nanti dulu ya. Maka ini 0,25 mol. Oke. Jadi bereaksi pembatasnya tadi kita udah dapat dan kita sudah bisa membuat bagan seperti ini. Berarti kalian sekarang sudah memahami bagaimana cara mencari bereaksi pembatas dan bagaimana cara membuat bagan MRS ya. MRS ini sangat penting untuk perhitungan kimia di dalam stoichiometry nanti ya.
Silakan dipahami dan diulangin kalau masih belum jelas. Oke, contoh soal nomor 2. Reaksinya seperti berikut ya. Ini udah setara, buat langsung bagan MRS, buat aja dulu. Nah, diketahui H2CO3 0,3 liter. Ini saya konversikan ke liter karena di soal diketahui 300 mili. Jadi saya konversikan liter saja. CaOH 2 kali 0,2 liter 0,8 molar. Nah, ini yang saya katakan di awal bahwa kita harus mengkonversikan ke mol. Tergantung reaktannya diketahui dalam bentuk apa kan gitu. Nah, di sini yang diketahui dalam bentuk molaritas dan volume. Nah, rumus mol itu kan molaritas kali volume ya. Mol sama dengan molaritas dikali volume. Jadi ini langsung saja dikalikan itu sama dengan molnya. Tapi volumenya harus bentuk liter ya. Jadi ini makanya saya konversikan ke liter dari mili. Nah, 0,3 dikali 0,5 itu kan jadi 0,15 mol. Nah, kalau yang CaOH 2 kali berarti ini menjadi 0,16 mol. Oke, kita udah dapat mol masing-masing reaktan. Kita sekarang langsung bagi dengan koefisiennya. Nah, H2CO3 di reaksi ini kan setaranya koefisiennya 1:1 nih kan. Berarti sama-sama 1 nih. Ini dibagi 1, sama-sama dibagi 1, ini angkanya 0,15. Ini kalau dibagi 1 angkanya 0,16. Angka paling kecil siapa? Itulah bereaksi pembatas. Angka paling kecilnya kan yang ini setelah dibagi koefisiennya. Maka bereaksi pembatasnya ya angka dari sini. Angka ini milik siapa? Ini milik H2CO3. Jadi bisa kita katakan bahwa H2CO3 itu bereaksi pembatas atau yang habis bereaksi. Kalau habis berarti ini tetap 0,15. Jadi 0,15 awalnya bereaksi 0,15, ada nggak sisanya? Ya nggak ada dong. Jadi logika sederhananya, 1 lembar kertas dibakar, ternyata yang terbakar itu 1 lembar, ada nggak sisanya? Enggak. Itulah maksudnya bereaksi pembatas kalau kita analogikan ke kertas yang dibakar gitu loh. Nah, ini tadi kan 0,16 ya. Mol. Oke, jadi yang bereaksi berapa? Ingat, tadi di soal nomor 1 saya katakan bahwa di R sini bisa dicari yang lain dengan membandingkan koefisiennya dari sini. Nah, koefisiennya kan sama ini. Oke, kita cari koefisiennya yang lain dulu ya. Oke, ini kan koefisiennya sama nih. Maka molnya juga di sini sama dengan yang ini gitu ya. Di 0,15 mol juga ini. Jadi kalau di 0,15 mol, maka di sini ada sisa nggak? Ada dong ya. Dengan cara perhitungan, maka ini sisa 0,01 mol. Nah, ini kan 1, ini 1, maka ini juga 0,15 mol. Maka kita bisa katakan bahwa CaCO3 terbentuk 0,15 mol. Seperti itu. Oke, sekarang H2O. Nah, H2O-nya gimana? Jadi H2O-nya ini kan koefisiennya 2. Nah kalau 1 itu segini, maka kalau 2 berapa? Ya tinggal kali 2 dong, karena perbandingannya 1:2. Artinya ini 2 kali lebih besar gitu kan. Jadi kalau 2 kali lebih besar dari 0,15, maka jawabannya 0,30 mol. Jadi ini kamu tulis 0,30 mol. Oke. Jadi jawabannya bereaksi pembatasnya siapa? Maka kita jawab H2CO3. Kenapa? Karena dia yang habis bereaksi dengan cara kita mencari perbandingan mol dan koefisiennya sendiri angka terkecil. Nah, itu untuk nomor 2. Oke, soal nomor 3 ya. 2Fe tambah 3CuSO4 menjadi Fe2SO4 3 kali tambah 3Cu. Nah, reaksinya ini udah setara ya. Jadi kita langsung ke langkah nomor 2, yaitu mencari mol masing-masing reaktan. Jadi reaktannya dikasih tahu Fe-nya 5,6 gram. Jadi Fe-nya 5,6 gram. Dan CuSO4-nya 0,1 liter 1,5 molar. Nah, ini saya konversikan ke liter karena
keperluan untuk mencari mol, ya. Oke, yang Fe kan diketahui masanya, maka untuk mencari molnya kita pakai cara mol sama dengan massa, ini kan mol Fe sama dengan massanya 5,6 gram dibagi AR-nya Fe berapa? AR-nya Fe itu 56. Nah, sini kan koefisiennya 2. Pak, ini koefisiennya 2. Apakah Fe-nya kali 2? Enggak. Untuk AR-MR, koefisien itu tidak berlaku ya. Saya ulangi, untuk AR dan MR, koefisien tidak berlaku. Yang berlaku untuk menghitung AR adalah indeks. Indeks itu angka kecil setelah rumus kimia. Setelah rumus kimia dari satu zat. Jadi kalau untuk mencari MR Fe2 SO4 3 kali, ini semuanya kehitung. Artinya Fe-nya 2, SO4-nya 3 kali. Tapi kalau koefisiennya ini nggak berlaku. Jadi 3 kali 2 tetap di sini kita tulis 56 ya. Hati-hati. Karena koefisien kita gunakan hanya untuk di sini ya. Mencari mol di bagian R. Jadi ini tetap 56. Jadi ini kalau dibagi menjadi 0,1 mol. Jadi kita udah dapat mol Fe. Nah, CuSO4 kan dikasih tahu bukan massa, tapi volume dan molar. Nah, mol kan mol kali volume bentuk liter. Ini kan udah liter. Maka saya konversikan tadi biar langsung gampang saja. Jadi kalau ini dikali menjadi 0,15 mol. Seperti itu ya. Oke. Maka sekarang kita mencari reaksi pembatas. Karena yang ditanya adalah reaksi pembatasnya. Nah, untuk mencari reaksi pembatas setelah dapat mol, yang kita lakukan apa tadi? Yang kita lakukan adalah membagikan dengan koefisiennya. Fe kan koefisiennya 2, ini 2, ini 3. Nah, berarti 0,1 bagi 2, oke, sama dengan angkanya 0,05 ya. Oke, ini 3, angkanya 0,05. Coba perhatikan angkanya ini, apa yang berbeda dari soal-soal sebelumnya. Yang berbeda adalah bahwa kedua angka ini sama. Maka kita berlaku di poin 5. Bagaimana kalau kedua angkanya sama? Maka kita ambil kesimpulan bahwa ini reaksi pembatas, ini juga reaksi pembatas. Artinya apa? Artinya dua-duanya habis bereaksi. Jadi kalau ini 0,1 mol, ya yang bereaksi 0,1 mol habis. Karena kita lihat angkanya tadi setelah kita bagi koefisiennya sama. Ini kan tadi 0,15 mol ya. Ya berarti bereaksi juga 0,15 mol. Ini habis. Jadi boleh dua-duanya habis. Boleh salah satu habis, satunya sisa. Seperti itu untuk reaksi ini. Ini kan mula-mula nggak ada. Pak, untuk mencari yang lain kita pakai yang mana dong? Pakai yang mana saja bisa, sama. Pakai yang mana saja bisa. Karena dua-duanya ini adalah bereaksi pembatas. Kalau kamu cari ini dan ini pakai yang mana saja, hasilnya pasti sama. Saya ulangi, hasilnya pasti sama. Oke, kita lihat koefisiennya ini adalah 2:3 banding 1 banding 3. Nah, ada yang sama kan? Jadi kalau kita mau, misalnya kita pakai ini aja ya. Kita pakai ini sebagai dasar untuk mencari yang lain. Ya pakai ini juga bisa, sama saja. Karena dua-duanya adalah reaksi pembatas. Maka untuk mencari ini, coba kita pakai ini. Kalau 2 bagian adalah 0,1, maka 1 bagian berapa kan gitu? 2:1. Artinya 2:1 ini setengahnya dari sini kan? Maka setengahnya dari sini berapa? 0,05 mol. Sepakat ya? Jadi ini perbandingan doang. Coba kalau bandingkan dari sini. Kalau 3 itu sebanyak ini, maka 1 hubungannya ini ke sini berarti 1/3 dari sini kan? 1/3 dari sini 0,05 sama ya. Kan saya bilang tadi mau pakai yang mana juga sama. Oke, selanjutnya yang ini. Karena mau pakai yang mana juga sama, ya karena ini udah sama ya langsung aja masukin itu kan. Pasti 0,15. Iya. Oke, bagannya udah selesai ya. Jadi ditanyakan reaksi pembatas, maka kita jawab siapa? Kita jawab Fe dan CuSO4. Jadi dua-duanya bereaksi pembatas. Itu kalau misalnya dua-duanya habis bereaksi. Untuk soal nomor 3 seperti itu jawabannya ya.
Oke, soal nomor 4. Soal nomor 4 ini sekarang sudah masuk ke aplikasi yang lebih jauh lagi tentang reaksi pembatas. Artinya ini udah masuk stoichiometri yang lanjutan, ya, stoichiometri lanjutan. Oke, jadi diketahui reaksi seperti yang tertulis. Pertama setarakan dulu ya. Setarakan berarti ini CR-nya 2, ini 2. SO4-nya 3, maka ini 3, maka ini juga harus 3 supaya sama. Jadi perbandingan tulisannya 2:3 banding 1:3. Oke. Nah, diketahui datanya adalah CR-nya terdapat 31,2 gram. HCl-nya, jadi HCl yang direaksikan dengan CR yang massa segini adalah 200 mili 3 molar. 200 mili berarti saya konversikan ke 0,2 liter ya. Oke, selanjutnya kan pertanyaannya kita cek. Pertanyaannya ini kan biasanya dari nomor 1 sampai 3 tadi pertanyaannya cuma reaksi pembatas. Ini pertanyaannya sudah ditambah, maka saya katakan ini sudah stoichiometri yang kompleks. Jadi pertanyaannya adalah yang lanjutan massa CR yang bereaksi, massa yang sisa. Jadi kalau ada nanti yang sisa di sini di reaktan, maka kita cari massanya berapa. Dan pertanyaan D, volume H2 pada STP. Oke. Jadi semuanya adalah ini ABCD itu akan bisa terjawab kalau kita lengkapin mol di bagan MRS. Jadi kalau kita selesaikan mol di sini, maka ABCD itu udah selesai sebenarnya. Tinggal hitung-hitungan matematikanya doang menggunakan konsep mol. Ya, konsep mol berarti rumus mol. Tergantung apa yang ditanya. Maka fokus dulu mengisi ini. Nah, kalau untuk mengisi ini kan kita harus tahu yang mana reaksi pembatasnya. Oke, jadi masih sama seperti yang pertama. Ubah dulu ke mol. Oke. Jadi CR itu punya massa 31,2 gram. AR-nya kita tahu 52 kalau yang CR ya. AR-nya 52. Oke, jadi molnya ini sama dengan ya. Mol CR sama dengan massa 31,2 gram dibagi AR-nya kan 52. Maka ini kita dapatkan berdasarkan perhitungan sama dengan 0,6 mol. Oke. Sekarang kita cari mol HCl. Karena yang diketahui volume dan molaritas, maka langsung kali, tapi volumenya liter ya. Jadi ini 0,6 mol juga kalau dikalikan. Oke, udah dapat bahwa dua-duanya 0,6 mol. Kalau molnya sama, apakah otomatis akan habis bereaksi dua-duanya? Belum tentu. Karena untuk mencari reaksi pembatas bukan molnya yang kita lihat sama kan? Yang kita lihat adalah mol bagi koefisien. Mol bagi koefisien, bukan molnya. Tapi mol bagi koefisien. Nah, CR itu di reaksi ini koefisiennya 2. Maka kalau kita bagikan 0,6 bagi 0,2, itu kan 0,3. Oke, simpan angkanya. HCl koefisiennya kan 3 nih, 3. Maka kalau kita bagikan hasilnya 0,2. Oke, coba kita lihat konversinya siapa yang paling kecil. Yang paling kecil adalah si HCl, maka HCl adalah reaksi pembatas. Oke, jadi kita udah bukan HCl, maaf. Ini bukan HCl, ini adalah H2SO4. Oke, sorry ya, salah tulis. Tiba-tiba muncul HCl kan gitu. Oke, ini H2SO4. Oke ya. Jadi maka reaksi pembatasnya adalah H2SO4. Jadi H2SO4 ini habis bereaksi. Dah. Kita bisa cari ini dong. Ini berapa? Berapa? Ini berapa? Dengan cara membandingkan dengan koefisiennya. Oke, mana yang gampang? Koefisiennya sama nih. Ya, ini pasti 0,6 juga dong. Karena kan sama dengan ini sebagai reaksi pembatas kan ya. Oke, maka ini kalau yang di kanan kan langsung turun saja. Oke,
Kalau 3 itu segini, maka sepertiga, maka ini kan 1 bagian dari 3 kan. Ini berapa? Berarti ini 0,2 mol ya. Jadi konversinya, coba pakai dolar saja. Ya, konversi mata uang aja biar gampang ingatnya. Jadi 3 dolar segini, maka 1 dolar berapa? Paham ya maksud saya? 3 dolar segini, maka 1 dolar berapa? Tuh. 3 dolar segini, ya 3 dolar segitu juga kan, makanya saya bilang sama. Jadi konversi mata uang aja untuk mengingat konsepnya dengan baik dan benar. Nah, kalau misalnya 3 dolar harganya 0,6 mol, maka 2 dolar berapa kan gitu. Nah, berarti 1 dolarnya ini kan 0,2, jadi 2 dolarnya ya 0,4 dong di sini. Itu hanya cara saya untuk mengajarkan kalian mengkonversinya lebih cepat saja. Mau kalian cara lain terserah, yang penting konsepnya sama gitu ya, hasilnya sama. Oke, kalau di reaktan kan ini dikurang, maka ini 0,2 mol. Oke, ini langsung turun 0,2 mol. Oke. Kita udah selesaikan MRS. Maka kita tadi saya katakan di awal bahwa kalau kita sudah lengkap ini MRS, maka kita bisa menjawab semuanya, tinggal hitungan matematika saja. Oke, kita jawab yang A dulu. Yang A sudah kita tahu, reaksi pembatasnya adalah H2SO4. Selesai ya. Oke, jadi H2SO4. Yang B, C, D kita hapus dulu ya. Jadi kita udah dapat reaksi pembatasnya H2SO4, kita hapus dulu yang bawah ini ya. Oke. Ya, jadi reaksi pembatasnya tadi udah terjawab H2SO4. Pertanyaan kedua atau B adalah berapa CR yang bereaksi? Ya. Pertanyaannya adalah berapa massa CR yang bereaksi. Nah, kalau kita lihat CR di sini R itu artinya bereaksi. Yang bereaksi adalah 0,4 mol. Karena yang ditanya adalah berapa massa, maka mol ini harus kita konversikan ke gram. Jadi kita hitung dulu ya. Kita tulis dulu bahwa yang bentuk molnya 0,4. Karena yang ditanya adalah berapa massa CR yang bereaksi, maka gram CR yang bereaksi, BRX itu artinya bereaksi, sama dengan gram itu apa hubungannya ke mol. Berarti mol kali AR, CR. AR-nya kan 52. Oke, maka ini menjadi 20,8 gram. Jadi kan tadi CR-nya ada sebanyak 31,2 gram ya. Berarti 31,2 gram itu kan 0,6 mol kalau kita konversikan tadi. Ternyata yang bereaksi cuma 0,4. Nah, 0,4 mol ini kita konversikan ke gram lagi karena yang ditanya adalah berapa massa yang bereaksi. Dan kita dapat dari perhitungan adalah 20,8 gram. Itu ya. Oke, pertanyaan C. Pertanyaan C kan dia tanya di situ berapa massa pereaksi yang sisa. Pereaksi itu adalah reaktan ya. Berarti massa reaktan yang sisa. Dia belum kasih tahu siapa yang sisa. Ya, kita tahu dari bagan MRS kan, reaksi pembatasnya kita tahu, maka yang sisa pasti yang lain. Karena yang lain atau yang tidak bereaksi pembatas pasti sisa. Nah, karena di sini kebetulan yang sisa adalah CR, maka kalau ditanya berapa yang sisa, kita ubah mol ini, mol yang sisanya ke gram. Jadi kita tulis dulu berapa gram, berapa mol ya. Molnya yang bersisa adalah 0,22 mol. Jadi mol ini kita konversikan ke gram. Caranya gimana? Maka gram CR yang sisa sama dengan 0,2 mol, terapkan mol dikali AR-nya. AR-nya kan 52. Jadi ini 10,4 gram dapat. Jadi yang bereaksi itu 20,8. Yang bersisa 10,4. Dimana ini totalnya 31,2. Sama dong kayak di awal kan. Jadi kalau ini ditotalkan 31,2. Oke,
jadi kita udah menjawab A, B, C. Kita sekarang tinggal menjawab yang D ya. Oke, yang D pertanyaannya adalah berapa volume gas H2 pada keadaan STP? Oke, masih ingat rumus mol ya? Mol sama dengan volume bentuk STP dibagi 22,4. Nah, ini kan rumus mol ya. Nah, kita lihat di reaksi ini H2 di mana? Di produk. Nah, produknya itu berarti kita lihat H2 itu terbentuk berapa? 0,6 mol. Di sini yang ditanya adalah volume STP-nya berapa. Maka kalau kita lihat dari rumus mol ini, volume STP sama dengan mol dikali 22,4 sama dengan 0,6 dikali 22,4 sama dengan sekitar 13,44 liter. Selesai. Jadi intinya adalah kalau kita sudah buat bagan MRS, kita tinggal menggunakan konversi mol ke pertanyaannya, tergantung apa yang ditanya kan gitu. Kalau misalnya ini yang ditanya bukan volume STP, misalnya ditanya gramnya, gampang dong. Kalau misalnya ditanya gramnya, maka gram H2 sama dengan mol H2 berarti 0,6 mol dikali H itu kan 1, H2 berarti 2 kali 2. Maka berapa gram H2? Kalau misalnya ditanya gram, maka kamu jawab 1,2 gram. Nah, kalau ditanya misalnya jumlah molekul, ya pakai rumus jumlah molekul terhadap mol kan gitu. Ini hanya sebagai tambahan saja. Oke, itu saja untuk reaksi pembatas. Semoga kalian bisa memahaminya dengan 4 contoh soal yang sudah saya jelaskan. Kalau misalnya masih belum dapat memahami, silakan ulangi video ini. Silakan disimpan dan ditonton kembali nantinya. Oke, terima kasih.